Selamat hari Minggu, selamat berjumpa dalam ibadah pada hari yang penuh sukacita ini. Mengawali perjumpaan kita, mari kita terlebih dahulu kita mendengarkan pembacaan warta gereja. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Yang pertama, persembahan. Amplop unduh-unduh dan celengan, pengambilan persembahan mingguan, amplop unduh-unduh dan celengan akan diambil majelis wilayah masing-masing pada hari Minggu 6 Juni 2021 setelah ibadah usai. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang akan mempersembahkan ke gereja, disediakan kotak persembahan di depan gereja sampai dengan jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. Yang kedua, ucapan terima kasih. Segenap majelis dan panitia Paskah Unduh-Unduh 2021 mengucapkan terima kasih kepada segenap jemaat GKJ Karangalit atas persembahan dana dan daya sehingga semua rangkaian kegiatan Paskah dan Unduh-Unduh 2021 bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan memberkati pekerjaan dan pelayanan kita. Amin. Yang ketiga, laporan persembahan Minggu 30 Mei 2021, kantong 1 Rp600.000, kantong 2 Rp659.000, persembahan bulanan 7 sampul Rp2.080.000. Sekolah minggu Rp461.000, jumlah keseluruhan Rp3.800.000. Umat kami undang bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Kunyanyi Haleluya. Ajaib perkasa perbuatanmu.
ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Indahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah di hadapannya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Kanthi ada dasar dawuh pangatakipun Gusti, sedaya pisungsungipun umat wus kakempalaken. Lah menapa ta wujuding pisungsung nun inggih dumadi saking asiling olah tetanen, olah ingah-ingahan, olah kaprigelan, lan ugi olah kapinteran. Ingkang sedaya pakaryan sampun binerkan dening Pangeran ingkang murbeng gesang. Kawistara saking katebihan, para-para ingkang sinampiran jejibahan, minangka saraya hangasta sawerining cecaosan, syukur dumateng Gusti wus siyaga ing diri, sayoga ing gati. Sigra jengkar tumuju ing pedalaman suci. Wus jengkar para-para ingkang sinampiran jejibahan hangasta wujuding pisungsung. Tindakira ing samarga-marga mung tansah ngunjukaken pandonga. Murih kaawalna saking salwiring panggoda. Apa to kang dadi panguwuh-uwuhing para umat? Lamat-lamat kepireng saking katebihan. Duh Gusti kang murbeng rat, ratuning para umat, kawula asung pakurmat wit lubering serahmat. Sinten to ingkang lumaksana ing ngarsa? Inggih menika Ibu Sulistyawati. Ingkang pinitados hangasta pisungsung arta unduh-unduh lan pisungsung petitan inggih celengan. Kairit-kairing ing sawingking lumaksana kanthi meraji inggih menika Bapa Eka Pramana lan Bapa Aditya Asa. Ingkang kapiji hangasta maneka werni sayur lan tutuwuhan.
ingkang karonce manginggil awujud gunungan kadya dene ardi. Awujud gunungan gadhahi teges manembah manginggil konjuk ngarseng Sang Hyang Widi. Maneka warni sayur lan tetuwuhan menika inggih wujuding syukur awit olah tetanen. Lan sedaya sampun binerkan dening Pangeran. Ingkang lumaksana ing sawingingipun inggih menika Bapa Eko Pambudya. Kanthi pasuryan lan raos syukur konjuk Gusti, Bapa Eko kapiji hangasta sawerining tetaneman ingkang ketingal ayuhe dipeni inggih menika taneman hias. Taneman hias menika ugi wujuding olah tetanen lan oleh olah kaprigelaning umat. Salajengipun ingkang lumaksana ing sapetiting lampah inggih menika Ibu Ira Setyawati. Ingkang kapiji hangasta olah kaprigelan lan olah kapinteran. Awujud dedaharan inggih menika ingkung. Ingkung mujudaken cecaosan dedaharan jangkep satunggal wetah ingkang kapasrahaken dumateng Pangeran. Meratandani sawetahing gesang kita ugi kapasrahaken konjuk Pangeran minangka pisungsunging gesang. Nalika semana wus purna anggenipun nindakaken ayahan para-para ingkang kapiji setunggal pokok setunggal ngaturaken pisungsung wujuding bekti dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Arupi-rupi pisungsung lan cecaosan menika saperangan kapething kapasrahaken dumateng Pangeran ingkang minangka sumbering gesang. Kawistara lampah lan manah kacena bingah awit para-para ingkang sampun sinampiran jejiban purna nindakaken ayahan daya-daya kondur ing papan sakawit saperlu nglajengaken tumapaking pangibadah unduh-unduh. Sembah bekti ngarsa dalem duh Gusti. Inilah kami Tuhan, datang kepadamu membawa persembahan syukur. Kami mau bersyukur kepadamu untuk kelawatanmu saat kami lemah. Kami mau bersyukur kepadamu untuk kelawatanmu saat iman kami goyah. Kami mau bersyukur kepadamu untuk kelawatanmu saat kami kehilangan pengharapan dan nyaris tenggelam dalam keputusasaan. Kami mau bersyukur kepadamu karena Engkaulah penolongku, pengharapanku, kekuatanku, perlindunganku, dan kemuliaanku. Kami mau memuliakan namamu sebab Engkau baik. Kami mau bersyukur kepadamu dengan segenap hati, sebab Engkaulah jawaban hidupku dan keselamatanku seumur hidupku. Inilah kami Tuhan, datang kepadamu membawa persembahan syukur kami. Amin. Pamuji kunjuk Gusti ing riyaya unduh-unduh GKJ Karangalit 6 Juni 2021. Dandang gula
Slendro Songo. Duh Gusti nggih hing dinten puniki kula samya sowan mring Paduka song puji krana berkah awet rini mat tatan kendhat ing saben hari lumintu peparingnya tan bisa den hitung prasasat luber kengang koso wrata sagung genya Paduka peparing mulya ingkang pinanggya nun. Saudaraku, Yesus adalah sumber kehidupan dan sumber kebenaran. Namun bila kita mau menyadari akan hari-hari kehidupan kita, ternyata kita masih jauh dari kebenaran yang Yesus teladankan kepada kita. Kita adalah manusia yang cenderung memberontak. Kita adalah ciptaan yang lemah, meski roh kita kuat. Ternyata daging kita lemah, hidup kita masih diwarnai dengan nafsu dunia. Oleh karena kedagingan kita lah, maka kita sering sekali terpleset ke dalam kebenaran diri, bukan kebenaran ilahi. Seringkali pikiran kita yang dikuasai nafsu mengatur hati kita. Seringkali hati kita menjadi tumpul dan tuli untuk mendengar suara Roh Kudus. Karena keangkuhan kita dan kedegilan kita, kita sering melenceng jauh dari kehendak Bapa. Mari kita kembali bersujud di hadapannya, mohon ampun. Ya Aba, ya Bapa, ampunilah kami akan segala kesalahan dan dosa kami. Ampunilah kami akan segala keangkuhan hati kami, hingga Roh-Mu yang lembut menyapa kami, sering kami abaikan. Roh-Mu yang senantiasa membimbing dan menolong kami, tak kami hiraukan. Kami cenderung memilih jalan pintas dan jalan pikiran kami sendiri. Kami sering sekali mencoba
mengedepankan kehendak kami sendiri, semua itu sesungguhnya justru membuat kami semakin jauh darimu. Ampuni kami ya Bapa, ya Roh Kudus, pimpin kami selalu untuk menuju kebenaran-Mu. Amin. Dari gungkungan duka gelap, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk terang-Mu bebas senang, ku datang dari beban kesakitanku, masuk ke dalam kekuatan-Mu. Dalam derita aku datang, ya Yesus Tuhanku. Dari hempasan badai deras, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk ke dalam bandar tenang, ku datang padamu. Dari keputusasaanku, masuk ke dalam anugerah-Mu. Dalam susahku aku datang, ya Yesus Tuhanku. Umat Tuhan yang terkasih, Allah adalah Allah yang panjang sabar dan penuh kasih setia. Allah berkenan memberi anugerah kepada setiap orang yang mau bertobat dan berbalik dari kehidupan lama. Kita terima anugerahnya melalui Matius 24 ayat 1 ayat 13 yang demikian. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tuhan juga berkenan memberi petunjuk hidup baru yang terambil dari Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Allah. Syukur kepada Allah. Di sorga kita nyanyikan bersama-sama sebagai nyanyian sambutan. Kau
kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mari kita bersama-sama persiapkan hati kita untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa di surga, Allah yang setia, yang hadir di dalam firman dan roh-Mu. Firman-Mu Kau nyatakan pada saat ini Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan dapat merenungkan segala maksud dan rencana-Mu. Dan biarlah kami hidup di dalamnya. Dan itu hanya dapat terjadi ketika Engkau menolong kami melalui roh-Mu yang kudus. Karena itu, ya Roh Kudus, bekerjalah, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Ulangan 30 ayat 6 sampai dengan ke-9. Kita perhatikan lebih-lebih pada ayatnya yang ke-6. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Tuhan Allahmu akan menjatuhkan segala sumpah serapah itu kepada musuhmu dan pembencimu yang telah mengejar engkau. Engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaan, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Apa hubungannya antara sunat dengan unduh-unduh? Ayo, apa hubungannya? Saya yakin pasti ada dalam hati saudara yang menjawab jawaban yang benar tapi salah. Benar tapi salahnya gimana? Jawabannya adalah hubungannya baik-baik saja. Ya, itu jawabannya sih benar, tapi juga salah. Karena hubungannya bukan hanya baik-baik saja. Hubungannya sangat erat, saudara. Kenapa kok saya katakan sangat erat? Karena sesungguhnya perintah sunat itu diberikan kepada siapa sih sebenarnya? Masih ingat enggak? Ya, Bapak Abraham. Dan
itu mengandung dua hal. Pertama, itu adalah sebuah perjanjian. Perjanjian dengan Tuhan itu bukan perjanjian, umumnya bukan perjanjian dengan sebuah lobby. Ya, kalau lobby itu mungkin pengabulan doa gitu ya. Tapi ini sebuah ketentuan yang Tuhan berikan, tetapi mengikat kedua belah pihak, baik dari manusia, umat Tuhan, maupun pada Allah sendiri. Allah terikat dengan janjinya. Yang kedua, itu mengandung sebuah maksud untuk memotong bagian dari keinginannya. Dan karena ini keinginan ini berhubungan dengan keturunan, ya walaupun orang yang disunat tetap bisa punya keturunan, tapi karena itu ada hubungannya dengan keturunan, maka akhirnya ya keturunan itu juga yang melakukan hal yang sama, terikat dengan janji yang sama. Nah, itulah kenapa kemudian tidak hanya Rasul Paulus, tetapi juga dalam perjanjian lama itu sendiri, kita mendengar tadi di dalam kitab Ulangan. Ulangan itu adalah kitab terakhir dari Taurat yang konon disusun kembali pada zaman raja-raja, menegaskan apa yang Tuhan katakan dan telah lakukan. Nah, di situ ada sebuah perjanjian juga untuk menyunat hati. Jadi sebenarnya sunat secara jasmani itu tidak bisa lepas sebagai sebuah simbol, sebuah lambang untuk menyunat hati kita. Apa itu maksudnya menyunat hati? Ya kembali lagi, memotong bagian dari keinginan-keinginan hati kita yang akan mencegah apa yang baik dari Tuhan datang dalam hidup kita. Dalam perjanjian baru ada istilah menyangkal diri atau memikul salib. Apa yang menjadi keinginan-keinginan sebagai manusia lama ditinggalkan dan menjadi manusia baru. Nah, ini kan konsep yang abstrak lagi ya. Maksudnya manusia lama, manusia baru bagaimana? Sederhana saja sebenarnya. Manusia lama adalah manusia-manusia yang hidupnya itu dikendalikan, dikuasai, dan digerakkan oleh keinginannya sendiri. Sedangkan hidup yang baru adalah kehidupan yang menjadi penggerak, yang menjadi kekuatan, pengendali, itu adalah kehendak Tuhan. Makanya sebelum Yesus menjadi manusia pun, pertobatan itu sudah diserukan, tidak hanya pada waktu Pentakosta, yaitu menyunat hati. Tetapi ketika zaman Pentakosta, Simon Petrus kembali menyatakan ajakan untuk pertobatan pada waktu peristiwa Pentakosta itu, sehingga orang itu memberi diri. Artinya apa? Memberi hatinya, memberikan pikirannya, memberikan kehendaknya, memberikan angan-angannya, memberikan hidupnya untuk dikendalikan oleh Allah Bapa yang menyatakan di dalam Yesus Kristus. Kalau di dalam perjanjian lama, bagaimana Allah menyatakan dirinya? Di dalam firman-Nya. Sehingga orang yang hidup bergaul dengan firman Allah seperti Henoh atau seperti Nuh sangat diberkati oleh Tuhan. Bahkan Henoh itu diangkat ke surga. Nah, ketika orang mengikuti Yesus, maka dia pun harus menanggalkan keinginan-keinginan lamanya. Artinya keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan rencana Allah. Oleh sebab itu di dalam kitab Roma, misalnya kitab Roma 2 ayat 25 sampai 30, atau kitab Galatia 5 misalnya ayatnya yang ke-6,
Itu Rasul Paulus menjelaskan tentang sunat hati. Sunat hati itu adalah karya roh. Ketika Roh Kudus memberi keinsafan, kita meninggalkan sesuatu yang membawa kepada kebinasaan, yaitu keinginan-keinginan kita sendiri. Tapi ketika kita menyerahkan diri untuk hidup seturut dengan kehendak Allah, kalau ada sesuatu yang Allah tidak kehendaki, kita tinggalkan, dan itu tidak mudah. Tapi itu sebuah keputusan, daripada hidup saya menjadi sia-sia, daripada hidup saya masuk kepada kebinasaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya di dalam banyak gereja Pentakosta itu selalu dilakukan bersama-sama dengan unduh-unduh. Karena dari sunat hati itulah sebenarnya kemudian orang tidak lagi berorientasi untuk mengumpulkan kekayaan bagi dirinya sendiri, mengumpulkan kebanggaan bagi dirinya sendiri, mengumpulkan koleksi kehebatan, nama besar untuk diri sendiri. Tetapi orang beralih untuk memuliakan Tuhan. Sehingga orang memberi apa yang mereka punya. Bahkan ada yang menyerahkan tanah, ada yang menyerahkan rumah yang dijual, ada yang menyerahkan harta miliknya kepada para rasul. Para rasul itu kemudian membagikan pada orang-orang yang membutuhkan. Waktu itu belum terbentuk gereja, tapi kemudian menjadi gereja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nah, keturunan dari Abraham ini masih banyak yang berpegangan pada janji Tuhan itu, perjanjian. Kalau saudara dengar hebohnya peristiwa di Israel sana, di Palestina, ya itu memang adalah sebuah latar belakangnya adalah keyakinan agama Yahudi bahwa perjanjian dengan Abraham, bahkan perjanjian dengan Daud, perjanjian dengan Adam. Jadi Adam, Abraham, Ishak, Yakub, Daud, diteruskan turun-temurun. Jadi yang punya darah Yahudi menjadi orang yang istimewa di mata Tuhan, itu pikiran mereka. Tapi kita tahu bahwa sebenarnya keturunan dari Yakub, keturunan dari Adam, keturunan dari Daud, taruh Isai, Bapak Daud, keturunannya yaitu siapa? Yesus. Itulah yang memenuhi janji itu. Makanya Yesus mengatakan, aku menggenapi hukum Taurat. Ketika sudah genap, sudah selesai. Orang tidak lagi tergantung pada perjanjian dengan Allah melalui janjian Abraham, perjanjian sunat. Kalau gitu nggak boleh sunat ya? Ya boleh saja, tapi bukan dalam konteks perjanjian Abraham tadi. Dan biasanya orang sunat itu juga tidak hari ke-8 kan? Kalau perjanjian dengan Abraham itu hari ke-8. Ismail disunat pada waktu akil balik kan memang sudah tanjur gede. Tapi Ishak kan hari ke-8 dan seterusnya. Jadi untuk kita yang bukan keturunan Abraham sudah pasti tidak memiliki janji-janji dari Allah kepada keturunan Abraham kan? Karena kita bukan keturunan Abraham. Ada yang keturunan Abraham di sini? Saya nggak tahu. Kita belum pernah menelusuri ya silsilah sampai ke mana. Tapi yang pasti bahwa kita disebut sebagai anak-anak Abraham karena Abraham dikatakan bapa segala orang yang beriman. Apa orang yang beriman? Ketika orang mengikuti iman Abraham, ya menerima firman, dia percaya, maka di situ Tuhan hadir. Tuhan menjadi Tuhan kita menjadi umatnya.
Bahkan Yesus telah datang menggenapi dan mengatakan, aku tidak lagi menyebut kamu sebagai hamba, aku menyebut kamu sebagai sahabat. Kita menjadi anak Allah, kita menjadi sahabat Allah, kita menjadi rekan sekerja Allah. Kita menjadi domba-domba Allah, tapi juga sekaligus menjadi raja, imam, dan nabi di dalam kasih karunia Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang kenapa kemudian unduh-unduh itu dapat juga dipisahkan dengan hari Pentakosta. Karena proses itu tidak terjadi seketika. Orang menyerahkan tanah dan sebagainya, itu mungkin beberapa saat kemudian. Tapi pasti itu ada hubungannya. Ketika Pentakosta terjadi, Roh Kudus dicurahkan, karunia-karunia dicurahkan, termasuk karunia kemurahan hati dan sebagainya. Ada yang mempersembahkan tanah, ada yang mempersembahkan hal yang lain. Hasil bumi, hasil karya, hasil olahan, hasil ternak, hasil pekerjanya. Dan itu kemudian diberikan kepada Tuhan, dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari situ kita melihat bahwa justru yang menjadi dasar untuk persembahan kita itu bukan persembahan itu sendiri. Persembahan unduh-unduh melampaui rekor, melampaui target maksud saya. Dan tahun-tahun lalu sebelum pandemi saya kira itu rekor juga. Tetapi itu bukan suatu hal yang menjamin bahwa itu adalah persembahan yang benar. Karena persembahan yang benar itu adalah persembahan yang keluar dari hati kita yang mengenal kasih karunia Allah. Mengenal lalu menghidupi kasih karunia Allah. Setelah mengenal, menghidupi, menghayati kasih karunia Allah. Dan ketika kita menghayati kasih karunia Allah, maka kita sadar bahwa kita memiliki satu Tuhan, satu Tuhan, yaitu Yesus. Sehingga apapun yang kita miliki sebenarnya bukan milik kita lagi. Itu adalah milik Tuhan Yesus. Dan kita mempersembahkan itu hanya kita mengembalikan saja. Lalu apa yang kita pertahankan, yang tidak kita persembahkan, itu juga kita persembahkan pada Tuhan melalui hidup kita. Yang memuliakan nama Tuhan melalui apa yang kita punya. Jadi bukan apa yang ada dalam persembahan di gereja atau di depan para rasul, tetapi hidup kita sendiri sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Dan itulah sebabnya Tuhan bisa memproses orang-orang yang mau memberi diri atau menyangkal diri, bahkan memotong segala sesuatu yang entah namanya hobi, kebiasaan, perkataan-perkataan, bahkan mungkin pertemanan yang kita tahu bahwa itu membawa kita kepada dosa. Kita berani untuk memangkasnya. Kita berani untuk hidup sebagai orang-orang yang dipanggil oleh kasih karunia Allah ini. Jangankan kehidupan kerohanian, dalam kehidupan sehari-hari pun orang-orang yang bersikap keras terhadap diri sendiri baru akan menerima kemudahan-kemudahan, menerima kenyamanan di kemudian hari. Ketika dia bekerja dengan keras, dia berusaha dengan sungguh-sungguh. Ketika orang gampang lunak pada sendiri, termalas-malasan, maka hidupnya juga akan keras terhadap dirinya. Dia akan banyak kesulitan. Beberapa waktu terakhir ini, Indonesia sedang cukup geger juga. Masalah apa? Saya nggak mau bicara masalah politik sekarang, atau masalah pandemi sekarang. Hal-hal yang menyenangkan saja. Kita lihat bahwa ada yang namanya panjat tebing. Ya. Dulu putri juara dunia. Sekarang putra juga juara dunia. Bahkan finalnya saja dua-duanya dari Indonesia. Dan juaranya memecahkan rekor dunia.
Kita mendengar berita yang namanya lifter angkat besi, yang kakung, yang putra juga juara dunia, yang putri yang junior juga juara dunia. Nah kira-kira saudara, apakah mereka itu tiba-tiba saja menjadi jago penean, jago memanjat tebing, tiba-tiba jadi Spider-Man, Spider-Woman? Apakah mereka tiba-tiba jadi kuat? Tidak kan? Mereka berlatih dengan keras. Mereka menyangkali, membuang makanan-makanan yang tidak boleh dimakan, mereka enggak makan. Mereka membuang rasa nyaman untuk tidur, mereka harus bangun dan berolahraga. Mereka lakukan. Mereka melakukan segala ketentuan yang disyaratkan untuk mereka bisa meningkatkan prestasi, dan itu terjadi. Dan itu bisa juga dalam hal-hal rohani, atau hal-hal yang rohani dan sehari-hari. Di tengah-tengah kita misalnya ada yang namanya adik kita Shelomita, Cece. Cece ini di Kik Andi lalu kan diwawancara. Di dalam keadaan yang sebenarnya untuk belajar itu memiliki keterbatasan. Tapi itu tidak menjadi alasan untuk orang itu melakukan yang terbaik, karena dengan kerja keras, melatih suara, melatih pernafasan, melatih nada-nada sulit, tempo-tempo sulit, akhirnya bisa meraih banyak penghargaan sampai ke dunia. Menjadi pencipta lagu sendiri dalam usia anak-anak. Saudara tahu siapa pencipta lagu terbanyak di Amerika? Seorang perempuan, seorang guru sejarah dan guru bahasa. Siapa namanya? Fanny Crosby. Dia adalah orang tunanetra, orang yang sejak usia 6 minggu dia sudah tidak bisa melihat karena dia demam praktek ketika dia sakit demam. Flu tidak hanya membawa masalah seperti COVID ya, tapi flu-nya ini dia membawa masalah ke mata, dan karena salah penanganan akhirnya dia menjadi buta. Orang tuanya tidak putus asa, tetap mendidik dia di dalam firman Tuhan sepanjang hidupnya. Dia tidak hanya menciptakan 1-2 lagu, tapi dia menciptakan 8.000 lebih lagu rohani. Dan banyak lagu-lagu yang kita nyanyikan adalah lagu-lagu dia. Jadi apapun yang menjadi kendala kita, kalau kita memandang seperti orang-orang yang memiliki keterbatasan, kita seharusnya menjadi lebih bersyukur lagi dan lebih lagi memberi diri. Dan itulah yang sepatutnya dilakukan oleh orang-orang yang mengenal Allah, yang menerima kasih Allah, yang menerima Yesus Kristus yang telah disalibkan, bangkit, dan naik ke surga. Menerima rohnya, menerima kuasanya, menerima berkatnya, mengimaninya. Walaupun yang namanya tetap aniaya, penderitaan, bahkan mungkin diizinkan sakit juga. Karena Paulus pun juga diizinkan demikian. Masalah bukan hilang semua, tapi setiap keadaan diberikan kekuatan, karena di dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Demikian Rasul Paulus mengatakan. Nah, Injil Yohanes pada saat ini sekali lagi menegaskan, sunatlah hatimu, berikanlah bagian
kotor, tidak sesuai dengan kehendak Allah, kepada tempat sampah, sehingga hatimu murni. Lihatlah Tuhan bekerja memberkati saudara dan saya. Amin. Kita muliakan Tuhan. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Bapa di surga, sungguh Engkau baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kami mengerti Tuhan, bahwa Engkau pun pernah mengalami kesendirian, mengalami sakit, mengalami pengasingan. Bahkan ketika begitu banyak pengikut-Mu Tuhan, tapi mereka meninggalkan. Saat-saat ini Tuhan, di masa-masa pandemi, kami juga kadang-kadang merasakan sedih, bahkan seperti putus asa. Tapi kami tidak putus asa Tuhan, karena Tuhan Yesus telah melalui semuanya. Dan Tuhan hadir, mencurahkan roh-Mu kepada kami. Dan biarlah itu menjadi gulungan semangat, di mana kami boleh memberi diri. Apa yang kami miliki bukan milik kami Tuhan. Itu hanya sementara. Tapi hidup kami yang sesungguhnya Engkau karuniakan adalah ketika Engkau datang memanggil kami. Dan pada saat kami dimuliakan bersama-sama dengan Bapa di surga, di situ Tuhan, apa yang sudah Kau izinkan kami lakukan dalam hidup kami berikan dalam hidup kami, kemuliaan itu kami bisa rasakan. Tapi saat ini Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah memberikan tanda-tanda kerajaan Allah itu, yaitu damai sejahtera dan sukacita. Biarlah Tuhan saat ini dengarkan doa kami. Kami menyerahkan seluruh
saudara-saudara kami yang pada saat ini mengalami kesulitan untuk beribadah, atau bahkan melakukan aktivitas sehari-hari Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, baik oleh pandemi atau oleh situasi kelemahan tubuh, karena usia, karena sakit penyakit. Berdoa untuk Ibu Kawanto Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, Bapak Supio Hadi. Kami berdoa ya Bapak, untuk setiap keluarga para Adi Yosua Tuhan. Dari Ibu Gumbino, Ibu Harsimin, Ibu Darmin Poncopawiro, sampai dengan anak-anak. Engkau yang memberikan kesehatan dan pertolongan Tuhan. Dan juga anak-anak kami, cucu kami yang mengalami kesulitan dalam belajar Tuhan, juga tolong berikan semangat di tengah-tengah situasi apapun. Tetap semangat untuk belajar Tuhan, karena semua adalah anugerah-Mu kalau kami mau memandang secara positif. Membawa juga Tuhan untuk para anak-anak kami yang mencari pasangan hidup, cari pekerjaan, upayakan pekerjaan. Tuhan tolong saudara kami ini Tuhan, mereka bisa berhasil mendapatkan yang baik. Demikian pula Bapak, kami berdoa untuk para yang sudah bekerja dalam kesulitannya, yang melayani Tuhan. Lebih-lebih untuk para majelis gereja, penatua diakan pendeta di GKJ Karangalit, para komisi, para pengurus wilayah, para pengurus komisi-komisi khususnya kategorial, yaitu Adi Yosua, dewasa, dewasa muda, pemuda remaja, anak-anak sekolah minggu. Kami menyerahkan para tenaga gereja, para petugas ibadah Tuhan, baik di multimedia maupun musik dan vokal, petugas-petugasnya Tuhan. Bahkan juga berkati para mahasiswa yang sedang praktek lapangan di sini Tuhan. Juga memberkati untuk setiap pelayan-pelayan-Mu di klasis, sinode, di lingkup yang lebih luas, di Kristiani atau Kumene, di pekerjaan kami atau di lingkungan kami. Biarlah kami melayani dengan sukacita Tuhan, dan hikmat kuasa dari-Mu Tuhan Kau tambah-tambahkan pada kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami, mampu Tuhan untuk bijaksana mengambil keputusan dalam apapun, dan berikan hikmat untuk bisa melepaskan dari kesulitan-kesulitan. Juga para pemimpin-pemimpin gereja Tuhan, Kau berikan hati yang takut akan-Mu Tuhan, kerendahan hati dan kesungguhan Tuhan untuk mencari. Berdoa juga Tuhan untuk para tenaga medis yang berjuang melawan COVID-19 ini, agar benar-benar kami bisa dipulihkan, baik melalui vaksin, pengobatan, melalui protokol kesehatan, dan apapun yang Kau tambah-tambahkan. Lebih-lebih kasih karunia-Mu, keberuntungan berasal dari-Mu Tuhan. Kami yang mengandalkan itu semua. Bapa di surga, kami juga menyerahkan untuk umat-Mu seluruh dunia yang mempersembahkan hidup mereka, tapi mereka juga Tuhan mengalami kesulitan atau aniaya, atau mungkin dalam situasi karena kemiskinan, karena akibat bencana, atau akibat pandemi ini Tuhan. Mereka yang mengalami kesulitan karena situasi kehilangan anggota keluarganya, mereka yang menghadapi kesulitan karena kesedihan, oleh karena aniaya atau penindasan. Tuhan tolong yang sakit juga Kau sembuhkan. Bapa surgawi, datanglah sungguh-sungguh kerajaan-Mu, kami berserah padamu, percaya memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Kami menyerahkan seluruhnya kepadamu, sebagaimana kami juga selalu berdoa kepadamu, sebagaimana Yesus mengajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Umat kami undang bangkit berdiri, bersama umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dimohon untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur atas cinta kasih dan pengorbanan Allah dalam hidup kita melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Mari kita mengingat sabda Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Persembahan dapat dikumpulkan melalui majelis wilayah masing-masing. Kita haturkan persembahan kita sambil memuji namanya dari Kidung Jemaat 289 bait 1, 6, dan 9. Tuhan pencipta semesta. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Tidak terbalas kurnia, ampunan dosa dunia, dan pengharapan yang bakal yang Kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian benda yang Kau beri. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita haturkan persembahan saya hantarkan. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di surga. Oleh karena kasih karunia dan berkat yang selalu kami terima dan nikmati sehingga saat ini, kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu
karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di sorga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat kini kami sudah mengumpulkan persembahan, baik persembahan mingguan, bulanan, amplop riyoyo unduh-unduh, celengan unduh-unduh, hasil bumi, ternak, dan olahan, serta persembahan mirunggan lainnya. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini, agar supaya persembahan kami ini boleh menjadi berkat buat pelayananmu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan dipergunakan, dan ajarkan kami terus untuk tahu mengucap syukur dalam segala hal, terutama tahu mempersembahkan tubuh kami yang hidup kepadamu. Demikian doa ucapan syukur kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat masih berdiri untuk menerima pengutusan dan berkat. Saudara sekalian, telah mendengarkan firman Tuhan, lakukanlah itu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Tuhan Allahmu akan menjatuhkan segala sumpah serapah itu kepada musuhmu dan pembencimu yang telah mengejar engkau. Engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumi pekerjaan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Kita tutup dengan Kidung Jemaat 417 bait pertama kedua, serahkan pada Tuhan. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, khawatirmu semua
Perkenankanlah saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu dalam kegiatan unduh-unduh tahun 2001. Kami juga mengucapkan terima kasih atas persembahan yang telah Bapak Ibu haturkan, baik persembahan tahunan, persembahan celengan, persembahan hasil bumi, lelang, dan yang persembahan-persembahan yang lainnya. Kami juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam kegiatan ibadah unduh-unduh pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kita sekalian. Amin.